pada tahun 2023 nilainya 170. Untuk interpretasinya itu, perusahaan mengalami peningkatan 20% dari tahun 2021 ke tahun 2022, dan tahun 2023 mengalami peningkatan 30%, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Indeks tren untuk laba bersih pada tahun 2020 nilainya 100, pada tahun 2021 nilainya 165, pada tahun 2022 nilainya 150, dan pada tahun 2023 nilainya 175. Interpretasinya, perusahaan mengalami peningkatan 25% dari tahun 2021 ke tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola keuangannya dengan baik. Pertanyaan yang kedua yaitu, hitung CAGR untuk pendapatan dan laba bersih dari tahun 2020 hingga 2023. Untuk menghitung CAGR menggunakan rumus nilai akhir dibagi nilai awal dipangkat 1/6 dikurang 1. CAGR untuk pendapatan pada tahun 2020 CAGR nilainya 1,92%, pada tahun 2021 nilainya 1,23%, pada tahun 2022 nilainya 6,49%, pada tahun 2023 nilainya sama dengan 0. Interpretasinya yaitu CAGR dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sampai 2021 nilai pertumbuhannya rendah tetapi mengalami lonjakan pada tahun 2022, lalu stagnasi pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan atau perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mungkin terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan permintaan. CAGR atau pertumbuhan untuk laba bersih pada tahun 2020 nilainya 8,31%, tahun 2021 CAGR nilainya 8,93%, tahun 2022 nilainya 9,48%, tahun 2023 nilainya sama dengan 0. Interpretasi, CAGR mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023, nilainya 0, menunjukkan bahwa perusahaan sebelumnya mengalami pertumbuhan yang positif. Pertanyaan yang ketiga itu, bandingkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Apakah pertumbuhan pendapatan laba bersih sejalan dengan pendapatan? Berikan analisis. Pertumbuhan pendapatan mengalami lonjakan pada tahun 2022 sebesar 6,49%. Pada tahun 2023, pertumbuhan pendapatan stagnan dengan angka 0%, yang menandakan tidak ada peningkatan atau penurunan dalam pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitupun dengan laba bersih, yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dan pada tahun 2023 menurun. Jadi keseluruhan tahun 2023 menunjukkan stagnasi dalam pertumbuhan pendapatan maupun laba bersih jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.